Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat kelompok khusus atau agregat. Tentunya mahasiswa sekalian sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya masih ingat apa itu pemberdayaan. Namun saya akan ingatkan kembali bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran. Yang pertama adalah kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang tepat untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan status kesehatan. Penyelenggaraan sistem kesehatan nasional berdasarkan pada prinsip pemberdayaan kemandirian masyarakat juga. Dari setiap orang dan masyarakat bersama dengan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, serta lingkungan. Sasaran kelompok masyarakat khusus agregat. Tadi sebelumnya sudah disebutkan bahwa sasaran sistem kesehatan nasional itu adalah individu, kelompok masyarakat. Sasaran kelompok, namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sasaran kelompok masyarakat khusus. Ya, jadi kalau kita melihat satu masyarakat itu ada komponen individu, ada keluarga, ada kelompok khusus. Misalkan di dalam keluarga itu, di dalam masyarakat itu ada kelompok lansia, kelompok balita, kelompok pekerja khusus, remaja, kelompok penduduk masyarakat yang punya penyakit-penyakit khusus. Nah, sekarang agregat, kelompok khusus. Kelompok masyarakat yang rentan terhadap timbulnya masalah kesehatan. Kelompok masyarakat khusus dibagi menjadi dua, yang tidak terikat dan yang terikat. Yang tidak terikat itu kelompok balita. Kegiatannya adalah posyandu balita. Kelompok lansia, kegiatannya posyandu lansia. Kelompok ibu hamil, kegiatannya kelas ibu hamil. Kelompok lansia, kelompok penderita penyakit tertentu PTM, melalui kegiatannya posbindu PTM. Kelompok pekerja informal, melalui kegiatan pos UKK. Sekarang kelompok masyarakat khusus yang terikat, misalkan di sekolah itu ada UKS, di pesantren ada poskestren, di panti asuhan ada posyandu lansia, ada di panti lansia ya adalah posyandu lansia, serta di rutan dan di pokok kegiatan dari pemberdayaan agregat adalah kalau kita sebagai perawat itu memfokuskan pada kelompok masyarakat yang rawan kesehatan, yang memerlukan perlakuan, perhatian khusus, baik dalam institusi maupun di luar institusi. Kegiatannya, identifikasi faktor risiko terjadi masalah khusus pada kelompok tersebut. Mengidentifikasi faktor risiko terjadi masalah khusus. Terus kemudian pendidikan atau penyuluhan kesehatan. Kenapa pendidikan? Karena pendidikan di sini adalah sebagai pertimbangan awal untuk memberikan pemahaman terhadap pendidikan kesehatan. Selanjutnya adalah pelayanan kesehatan. Kita memberikan pelayanan kesehatan. Terus membimbing, membentuk, memantau kader kesehatan. Ini adalah pokok kegiatan kita perawat untuk sasaran kelompok khusus atau kelompok yang rawan terhadap masalah kesehatan.
Perawat dalam memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan adalah bekerja sama dengan kelompok masyarakat, work with community, tapi bukan bekerja untuk masyarakat. Tidak work for the community. Selanjutnya, peran perawat yang lain adalah memfasilitasi masyarakat, organizing, memfasilitasi pertemuan dengan pihak terkait dalam memproses pemberdayaan agregat kelompok-kelompok khusus atau posyandu. Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi, memberi pengetahuan, keterampilan, dan teknologi guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya manusia maupun potensi sumber daya alam. Sehingga perawat di sini adalah sebagai manajer. Pemberdayaan untuk pembangunan kesehatan masyarakat desa dengan cara melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan atau monitoring evaluasi sehingga bisa disesuaikan dengan aspirasi masyarakat serta situasi dan kondisi tempat. Perlu diketahui potensi atau kekuatan yang dapat membantu proses perubahan agar dapat lebih cepat tercapai. Sedikit kita ingat tentang teori Dignan, health promotion. Ini yang tidak boleh kita lupakan, seperti halnya proses keperawatan. Ketika kita melihat community kelompok khusus, maka kita lakukan analisis, kemudian target dan asesmen, sehingga kita ada program, rencana program dan pengembangan, kemudian implementasi atau action, ada evaluasi di tahapan di akhir. Setelah tahapan evaluasi tersebut, maka kita akan evaluasi kembali terhadap kelompok rentan tersebut, kemudian kita programkan kembali. Seperti itu terus menerus, sehingga seperti halnya diagram wheel, selalu putar. Dari community analysis, target, rencanakan, implementasi, evaluasi. Asesmen kembali, programkan lagi, implementasi menerus. Begitu. Selanjutnya tugas atau peran kader pos pelayanan terpadu, posyandu. Ini yang secara umumnya di masyarakat ya, untuk kegiatan kesehatan di masyarakat itu penyuluhan kesehatan, imunisasi, kesehatan ibu dan anak, peningkatan produksi pangan dan status gizi, keluarga berencana, air bersih dan kesehatan lingkungan, serta pencegahan dan pemberantasan penyakit endemik setempat, pengobatan terhadap penyakit umum dan kecelakaan. Kalau kita punya ide terhadap pembentukan pos pelayanan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang inovatif atau yang baru, ketika kita menjumpai masalah ya, menjumpai masalah kesehatan yang terjadi di kelompok khusus, maka yang perlu kita perhatikan adalah yang perlu digunakan untuk pertimbangan adalah model manajerial arif. Kita melihat masalah pada kelompok khusus, kelompok tertentu di dalam masyarakat, maka kita akan analisis. Di mana analisis ini adalah merupakan tahapan yang meliputi analisis situasi, tingkat perkembangan, kasus, dan analisis sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Yang kedua, R, rumusan, meliputi tahapan, rumusan masalah, rumusan tujuan, dan rumusan intervensi. Yang kedua adalah rencana, meliputi rencana usulan kegiatan, serta plan of action-nya. Kemudian yang keempat adalah I, intervensi, meliputi kegiatan yang dilakukan bergantung pada masalah yang ditemukan, serta tujuan yang ingin dicapai dan kemampuan petugas melihat celah,
mencari kiat, memilih waktu yang tepat untuk melakukan intervensi tersebut. Yang terakhir adalah F, forum, fasilitasi masyarakat untuk membuat satu forum sebagai langkah mengkomunikasikan dengan stakeholder dan beberapa instansi terkait, ya, dan serta terlibat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Ya. Seperti hanya misalkan setelah analisis masalah, kemudian membuat rumusan, kemudian sebelum membuat rumusan rencana, dalam perencanaan itu melibatkan desa, kemudian melibatkan dinas, instansi terkait, baru membuat rencana, intervensi, dan kemudian dinas tersebut dilibatkan dalam monitoring evaluasi. Berikutnya contoh bentuk pemberdayaan agregat. Pendekatan yang keluarga ini saya contohkan yang pendekatannya keluarga. Tanggung jawab sebagai pembinanya adalah puskesmas. Ada posyandu, posbid PTM, PAUD, Poskestren, UKS, UKK, dan lain-lain. Itu adalah contohnya. Ketika kita sudah analisis membentuk satu pos pelayanan, basisnya adalah pemberdayaan masyarakat, dan sudah koordinasi dengan dinas, instansi, stakeholder, lembaga terkait, maka dilakukan pelatihan kader. Kunci dari pemberdayaan adalah kader. Dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Masyarakat yang sadar, masyarakat yang bergerak. Sehingga kader adalah tokoh kunci dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, misalkan yang sudah sering berjalan, ini sebagai program pemerintah juga, posyandu lansia pada kelompok usia lanjut di masyarakat. Pada kenyataannya, tidak semua kadus RW desa itu punya posyandu lansia. Atau misalkan ada, akan tetapi mati suri. Sehingga kita sebagai perawat, kalian nanti setelah bekerja, sebagai perawat komunitas, sebagai perawat di masyarakat, itu harus berinisiatif membentuk atau menghidupkan kembali serta mengembangkan posyandu lansia, meningkatkan status kesehatan kualitas kehidupan lansia. Biar sejahtera, bahagia, berdaya, guna bagi diri, kehidupan keluarga, masyarakat. Terlaksananya pembina kesehatan, melaporkan status kesehatan lansia, monitoring kesehatan lansia, mengkaji kemandirian, indeks masa tubuh lansia, dan sebagainya. Ini adalah beberapa bentuk lansia. Selanjutnya adalah kelompok balita, posyandu balita. Tentunya kalian alumni posyandu balita semua. Ada yang pernah, ada yang belum pernah pergi ke posyandu balita waktu kalian kecil. Saya yakin kalian semua sudah pernah. Kalian semua punya KMS, ya, untuk balita. Selalu rutin timbangan. Tidak seperti kayak waktu saya kecil dulu. Ya karena faktor SDM, karena faktor lingkungan, jadi tidak begitu mementingkan posyandu. Kalau sekarang hampir cakupan untuk ininya lebih dari 95%. Semua balita mendapatkan fasilitas pelayanan posyandu balita.
Pencatatan registrasi data balita terbawa KMS yang sudah berisi identitas tersebut di meja 2, kemudian di meja 3 pengisian KMS, penyuluhan dan pemberian makanan tambahan, ibu balita menuju meja 5 untuk pemeriksaan pelayanan kesehatan jika diperlukan. Selanjutnya ini kegiatan posyandu balita di masyarakat. Selanjutnya kelompok ibu hamil, ada kelas ibu hamil. Ini kegiatannya banyak sekali. Selanjutnya kelompok remaja. Nah, ini yang jarang, masih di puskesmas jarang sekali, atau di desa jarang sekali terbentuk kelompok remaja, posyandu remaja. Padahal penting sekali, remaja adalah satu fase umur yang memang berisiko terhadap masalah-masalah kesehatan. Contohnya masalah nafsa, gizi remaja, penyakit tidak menular, kekerasan, tawuran. Nah, ini berisiko terhadap mereka yang pada fase-fase remaja. Sehingga kegiatannya adalah meningkatkan peran remaja dalam perencanaan, pelaksanaan evaluasi posyandu remaja, meningkatkan pendidikan keterampilan hidup, peningkatan pengetahuan keterampilan remaja tentang kesehatan reproduksi, peningkatan pengetahuan terkait kesehatan jiwa dan pencegahan penyalahgunaan nafsa, mempercepat upaya perbaikan gizi remaja, mendorong remaja untuk melakukan aktivitas fisik, deteksi dini dan pencegahan penyakit menular, peningkatan kesadaran remaja dan pencegahan. Selanjutnya itu adalah di atas contoh-contoh contoh UKBM, upaya kesehatan berbasis mandiri masyarakat, agregat, kelompok khusus, dan juga saya tambahkan lagi kelompok pekerja. Itu ada pos UKK, pos upaya kesehatan kerja. Itu fungsinya sama, upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Mencegah terhadap kecelakaan. Upayanya semuanya sama. Kemudian jika kita membuat upaya kesehatan yang berbasis bersumber daya masyarakat itu, maka kita akan melihat bahwa pemberdayaan masyarakat itu berjalan dengan baik atau tidak pada indikator tersebut di bawah ini. Berhasil jika baik, ya, baik berjalan jika mampu mengenali masalah kesehatan dan faktor yang mempengaruhinya, terutama di lingkungan atau masyarakat setempat. Mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri. Ya. Masyarakat mampu memelihara dan melindungi diri, baik individu, kelompok, masyarakat di segala bentuk ancaman kesehatan. Mampu meningkatkan kesehatan baik individu, kelompok khusus, atau masyarakat. Itu adalah indikator. Ya, kalau kegiatan kelompok khusus masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini contoh kelompok pekerja UKK. Posbindu contohnya lagi, ini Posbindu. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular, Posbindu PTM. Saya kira itu bentuk pemberdayaan masyarakat. Silakan mahasiswa sekalian pelajari tentang upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau pemberdayaan masyarakat pada agregat kelompok khusus. Ya. Yang lain selain yang saya jelaskan, tentunya banyak sekali inovasi-inovasi pemberdayaan yang lain, ya, seperti halnya kelompok masyarakat sadar schizofren itu untuk kesehatan jiwa.
dan banyak yang lain kegiatan-kegiatan masyarakat yang positif yang itu bagi kalian kelak ketika bekerja dan menjadi perawat profesional tentunya banyak ide kreatif untuk membentuk, menggerakkan pemberdayaan masyarakat. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian. Sekali lagi saya ingatkan apa yang saya jelaskan, apa yang dosen jelaskan itu tentunya sedikit hal. Mahasiswa yang istimewa adalah bisa menyempatkan dan belajar banyak hal tentang mata kuliah, tema, pokok bahasan yang disampaikan oleh dosen. Sekian, ada kekurangan mohon maaf. Bila bisa pilih hak, sabil harat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.